Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait penyampaian tugas-tugas di setiap divisi masing-masing yang kita laksanakan di perusahaan Klik Aja melalui aplikasi Odo. Di sini saya Muhammad Iqbal Hasanuddin sebagai CEO dengan NIM belakang 210. Boleh dilanjut? Saya Muhammad Faris Akbar dengan NIM akhir 188 sebagai sales CRM. Saya dengan NIM belakang 220 sebagai finance. Saya Muhammad Alamin dengan NIM belakang 203 sebagai HR dan CRM. Oke, Baik, baik. jadi di sini eh, penyampaian tugas dilakukan pertama oleh Faris sebagai sales dan CRM. Oke. Jadi sebagai penanggung jawab dari sales CRM, saya mengelola keseluruhan siklus dari penjualan klik aja, mulai dari pembuatan quotation, konfirmasi menjadi sales order, hingga pembayaran. Lalu untuk di laporannya, sepanjang periode yang dilaporkan, tercatat 8 sales order di sistem. Yang pertama itu ada 5 sales order pada tanggal 24 Mei 2026 dengan total revenue sebelum pajak itu 3.743 juta dan 3 order tambahan pada 25 Mei 2026. Lalu untuk insight-nya sendiri itu saat melakukan audit terhadap ketiga order pada tanggal 25 Mei yaitu order Culture Shop, Warung Baron, dan Sembako Pak Iwan, saya menemukan adanya perubahan nilai transaksi yang terjadi 11 hingga 15 menit setelah order dikonfirmasi. Jadi setiap baris produknya itu disisipkan tanpa otorisasi ulang dari pelanggan. Lalu di keputusannya, berdasarkan temuan saya ini, saya merekomendasikan penerapan kontrol log order pasca konfirmasi. Order yang sudah dikonfirmasi hanya dapat diubah oleh manajer melalui mekanisme approval, bukan oleh staff sales secara langsung. Saya juga merekomendasikan notifikasi otomatis ke manajer setiap kali ada perubahan nilai yang sudah terkonfirmasi agar anomali serupa dapat terdeteksi secara real time. Lalu yang kedua mengelola data pelanggan dan peluang pelanggan. Jadi di aktivitas operasionalnya saya mengelola database pelanggan klik aja melalui modul kontak serta memanfaatkan modul CRM untuk mencatat dan memantau peluang penjualan baru. Untuk laporan tersendiri terdapat total 5 pelanggan, 8 pelanggan aktif yang terdaftar dalam sistem terdiri dari segmen UMKM mikro seperti kafe, warung kelontong, dan toko sembako. Untuk insight-nya sendiri, saya mengamati bahwa basis pelanggan klik aja ini masih relatif homogen dari segi skala usaha didominasi oleh UMKM skalanya itu sangat mikro. Nah, hal ini menunjukkan penetrasi pasarnya ini masih terbatas, jadi pada satu segmen aja. Nah, untuk keputusan tersendiri, saya merekomendasikan perluasan target pasar ke segmen UMKM skala menengah yang berpotensi memiliki kemampuan berlangganan paket premium, serta penggunaan CRM pipeline secara lebih aktif untuk men-tracking. Nah, yang ketiga itu ada menganalisis transaksi penjualan harian, yang di mana aktivitas operasionalnya itu menganalisis transaksi penjualan harian melalui menu sales analysis, dengan mengelompokkan data berdasarkan tanggal order untuk melihat pola transaksi dari hari ke hari. Nah, untuk laporan tersendiri, datanya ini menunjukkan 5 transaksi terjadi pada tanggal 24 Mei, kemudian 3 transaksi tambahan pada 25 Mei 2026. Nah, untuk insight-nya, pola ini menunjukkan bahwa seluruh transaksi yang tercatat ini masih terkonsentrasi dalam rentang waktu yang sangat singkat, yaitu 2 hari berturut-turut. Nah, hal ini mengindikasikan volume transaksi harian dari Klik Aja secara reguler masih perlu ditingkatkan agar mencerminkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk keputusannya tersendiri, saya ini merekomendasikan untuk penyusunan jadwal follow up rutin ke pelanggan existing dan target leads baru agar transaksi terdistribusi merata sepanjang bulan, sehingga arus kas dari perusahaan ini menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Yang keempat ada mengidentifikasi produk terlaris dan kurang laku. Nah, di aktivitas operasionalnya, saya ini menganalisis performa dari penjualan per produk melalui sales analysis yang dikelompokkan berdasarkan nama produk. Nah, untuk laporannya tersendiri atau data yang dihasilkan, jadi paket Smart Supply standar 3 bulan tercatat sebagai produk dengan volume penjualan tertinggi, yaitu 6 unit terjual kepada 3 pelanggan yang berbeda-beda dengan total kontribusi margin sebesar
1.944.000.000. Sebaliknya, paket basic 1 bulan hanya terjual 1 unit dengan kontribusi margin terendah yaitu 119.000. Nah, untuk insight-nya sendiri, temuan ini mengindikasikan adanya sweet spot pasar pada paket dengan komitmen jangka menengah. Pelanggan UMKM cenderung memilih paket yang memberi keseimbangan antara harga yang terjangkau dan kesempatan evaluasi manfaat sistem dibandingkan langsung komitmen jangka panjang atau jangka pendek. Nah, untuk keputusannya tersendiri, saya ini merekomendasikan untuk fokus akuisisi pelanggan baru diarahkan pada paket standar sebagai produk andalan, sembari merancang ulang positioning market basic. Yang kelima itu mengidentifikasi pelanggan loyal dan pelanggan potensial. Nah, di aktivitas operasionalnya, saya menelusuri riwayat transaksi tiap pelanggan untuk mengidentifikasi pola repeat order maupun pelanggan dengan potensi upgrade paket. Nah, untuk laporannya, dari 8 sales order yang tercatat, seluruhnya berasal dari 8 pelanggan yang berbeda-beda. Belum ada satupun yang melakukan repeat order pada periode yang dilaporkan. Nah, untuk insight-nya, temuan ini menunjukkan bahwa strategi penjualan klik aja ini murni bersifat akuisisi pelanggan baru dan memiliki data empiris mengenai tingkat retensi maupun loyalitas pelanggan. Lalu untuk keputusannya, saya merekomendasikan kalau klik aja ini segera merancang mekanisme tracking retensi pelanggan begitu masa berlangganan pelanggan pertama ini berakhir. Misalnya, kopi santai cafe yang berlangganan paket basic 1 bulan sebagai data awal mengukur tingkat retensi real. Yang keenam itu ada mengevaluasi efektif promosi dan program loyalitas, yang dimana aktivitas operasional itu mengevaluasi sejauh mana rekomendasi program promosi dan loyalitas yang pernah diusulkan pada analisis sebelumnya. Jadi untuk laporannya tersendiri ini berdasarkan penelusuran data sales order yang ada, belum ditemukan nih adanya transaksi yang mencerminkan eksekusi program referral, trial extension, maupun diskon loyalitas yang sebelumnya direkomendasikan. Nah, insight-nya menunjukkan adanya gap antara rekomendasi strategis yang telah dirumuskan dan eksekusi operasionalnya ini di lapangan. Program-program tersebut masih berada di tahap rencana, belum diimplementasikan secara nyata. Keputusannya, saya merekomendasikan program referral dan trial extension segera diuji cobakan dalam bentuk pilot program pada 1 hingga 2 pelanggan existing terlebih dahulu. Dengan hasil dan dampaknya dicatat secara terukur di Odo sebagai data evaluasi. Yang terakhir ada menyusun strategi peningkatan penjualan dan retensi pelanggan. Yang pertama, aktivitas operasional. Jadi saya menyusun strategi penjualan CRM dalam jangka pendek dan merangkum seluruh temuan dari 6 area tanggung jawab sebelumnya. Jadi di laporan rangkuman strategi yang saya susun mencakup jadi 3 fokus utama. Yang pertama ada penguatan kontrol transaksi, optimalisasi bauran produk, dan pembangunan program retensi pelanggan. Jadi di insight-nya secara keseluruhan kondisi penjualan Klik aja ini saat ini berada pada tahap awal dengan potensi pertumbuhan yang baik pada paket standar. Namun masih rentan terhadap risiko integritas data dan belum memiliki fondasi retensi pelanggan yang teruji. Nah, keputusannya saya merekomendasikan yang pertama itu menurunkan target akuisisi jangka pendek menjadi 12 hingga 15 unit paket standar per bulan sesuai dari evaluasi insiden manipulasi data. Dibandingkan dengan target awal yang awalnya itu 35 unit, terbukti memicu tekanan tidak realistis. Kedua, menerapkan approval workflow pada setiap perubahan order. Yang ketiga, meluncurkan pilot program retensi dan referral pada pelanggan existing sebagai langkah awal untuk membangun recurring revenue. Demikian pemaparan saya sebagai penanggung jawab sales dan CRM dalam implementasi ERP untuk klik aja. Selanjutnya saya serahkan kepada Iqbal. Baik, boleh dilanjut. Selanjutnya di divisi finance. Boleh dijelaskan terkait pemaparan tugasnya. Dalam proyek simulasi implementasi ERP Odo untuk klik aja ini, saya berperan sebagai bagian finance dari tim ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 hal dari sudut pandang saya sebagai finance. Yang pertama itu ada aktivitas operasional, yang dimana ini adalah kegiatan apa saja yang saya lakuin ya. Jadi sebagai seorang finance, tugas utama saya adalah memastikan setiap transaksi yang terjadi di modul sales, purchase, dan payroll itu mengalir dengan benar ke modul akuntansi. Lalu saya validasi dan olah jadi laporan keuangan yang bisa dipakai manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, di sistem klik aja, alurnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi setiap sales order yang dikonfirmasi ke tim sales, otomatis ini membentuk invoice.
Nah, setiap purchase order ke vendor ini otomatis membentuk bill dan setiap slip gaji yang divalidasi otomatis membentuk jurnal biaya. Tugas saya di sini adalah memastikan semua jurnal itu sudah benar sebelum saya rangkum jadi laporan resmi. Secara lebih spesifik, aktivitas saya ini mencakup 8 hal berikut sesuai dengan pembagian tanggung jawab saya sebagai finance di dalam tim ini. Yang pertama ada menyusun laporan laba rugi. Di sini saya menarik data dari seluruh jurnal sales, purchase, dan payroll yang sudah diposting di Odoo. Kemudian menyusun laporan arus kas, di mana saya memantau aliran kas masuk dari pembayaran pelanggan dan kas keluar untuk vendor, serta dari gaji karyawan. Yang ketiga mengelola piutang dan hutang, di mana saya mengecek status setiap invoice pelanggan dari bill vendor, memastikan tidak ada tunggakan yang terlewat. Berikutnya saya mengidentifikasi sumber pendapatan terbesar. Ya, di sini saya membedah setiap sales order per jenis produk untuk tahu mana nih penyumbang revenue yang paling besar. Kemudian saya mengidentifikasi komponen biaya terbesar, di mana saya membedah biaya per vendor infrastruktur dan per komponen gaji karyawan. Nah, selanjutnya saya menganalisis probabilitas perusahaan, di mana saya menghitung gross margin, net margin, dan margin kontribusi per produk. Kemudian saya mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, di mana saya menghitung rasio-rasio penting seperti rasio biaya gaji terhadap revenue untuk menilai keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir ini saya memberikan rekomendasi efisiensi biaya dan peningkatan profit dengan menyusun usulan konkret berdasarkan semua analisis di atas. Nah, yang berikutnya ini ada laporan. Di sini data apa aja sih yang saya hasilkan? Nah, dari aktivitas tadi untuk periode Mei 2026, saya menghasilkan beberapa laporan. Yang paling utama adalah laporan laba rugi. Nah, berikut rangkumannya, di mana total pendapatan atau revenue ini sebesar Rp3.743 dan biaya pendapatan atau HPP ini sebesar Rp1.350.000, yang dimana laba bruto atau gross marginnya ini sekitar 63,93%, yang besarnya itu Rp2.393.000. Namun ada biaya pengoperasian gaji 3 karyawan, di mana ini tuh besarnya Rp13.920.000. Jadi untuk laba ruginya ini kita ini masih rugi sekitar 308% sebesar Rp11.527.000. Nah, selain laporan laba rugi, saya juga menyusun revenue analisis dan cost structure analisis dengan membedah probabilitas per produk seperti ini. Jadi yang basic ini harga jualnya 149%, unit terjualnya ini ada 1, jadi total kontribusinya sebesar 119%, di mana marginnya 79,9%. Untuk yang standar ini ada 399.000, di mana unit terjualnya ada 6, dan total kontribusinya sebesar Rp1.944.000. Dan yang premium harga jualnya 1.200.000, unit terjualnya ini ada 1, dan memiliki total kontribusi sebesar Rp1.000.000. Dari sisi biaya, cost structure analisis ini menunjukkan komponen HPP infrastruktur ini sebesar Rp1.498.500 yang berasal dari 3 vendor, dengan yaitu CV Digital Solution sebagai biaya tertinggi senilai Rp721.500. Nah, tapi komponen biaya yang jauh lebih besar justru datang dari gaji ketiga karyawan itu dengan totalnya hampir Rp14 juta, yang dimana ini membuat HPP terlihat kecil dibanding total beban operasional perusahaan. Nah, untuk laporan arus kas serta piutang dan hutang sendiri ini, pada kelima transaksi di periode ini seluruhnya itu berstatus selesai dan terbayar, jadi tidak ada piutang macet yang perlu dikejar. Namun dari sisi kas keluar, beban gaji dan vendor ini jauh lebih besar daripada kas masuk, sehingga arus kas bersih ini bulan ini tuh negatif. Nah, untuk yang terakhir ini untuk financial health report, saya menghitung rasio biaya terhadap revenue ini dan hasilnya mencapai 372%, yang berarti setiap Rp1 pendapatan yang masuk, perusahaan harus mengeluarkan 3,72 hanya untuk biaya gaji karyawan saja. Namun hal ini wajar karena ini tuh masih baru ya, jadi mungkin ke depannya akan bisa dievaluasi agar pendapatannya bisa lebih besar daripada total biaya operasionalnya. Nah, untuk insight sendiri nih, saya ada temuan-temuan penting yang saya temukan dari semua laporan tadi.
Saya menemukan ada 4 insight utama yang saya tangkap sebagai finance. Yang pertama itu margin kotornya ini sehat, tapi margin bersihnya sangat negatif. Di mana gross margin klik aja itu sebenarnya cukup sehat, di atas 60%. Artinya secara operasional harian, model bisnis AS ini efisien. Masalahnya bukan di situ, tapi di struktur biaya tetap atau gaji karyawan yang jauh lebih besar dari revenue yang dihasilkan di periode awal. Yang kedua ada paket standar adalah leverage pertumbuhan nih. Jadi paket standar 3 bulan ini menyumbang 75% dari total unit terjual dan 53% dari total revenue. Ini menunjukkan ada sweet spot di pasar UMKM yang menginginkan solusi terjangkau dengan komitmen waktu yang moderat, tidak terlalu lama. Bukan terlalu singkat, juga bukan terlalu panjang. Insight yang ketiga ini di mana kondisi rugi ini mencerminkan fase investasi tapi punya batas waktu. Dari simulasi what if yang saya jalankan, kalau biaya operasional naik 10%, kerugian akan membesar jadi 13 juta 54 ribu rupiah. Sebaiknya kalau revenue bisa naik 3 kali lipat dari kondisi sekarang, kerugian justru menyempit jadi sekitar 5 juta 391 ribu rupiah. Ini membuktikan bisnis ini punya potensi yang probabilitasnya ini kuat seiring skalanya berlanjut. Insight 4 ini dan yang terakhir, insight keempat ini, akurasi data adalah fondasi dari semua laporan finance. Nah, seluruh angka yang saya sajikan di atas ini hanya valid kalau data sumber dari modul sales itu akurat. Dalam evaluasi lanjutan tim kami, ditemukan bahwa order yang sudah dikonfirmasi ternyata masih bisa diubah nilainya tanpa proses approval. Kalau telah ini dibiarkan, laporan finance yang saya hasilkan beresiko menyesatkan dan keputusan strategis yang dimau di atasnya jadi tidak valid. Nah, berikutnya ini dari sisi keputusan nih apa rekomendasi dari saya? Nah, berdasarkan insight yang tadi sebagai finance, saya memberikan rekomendasi jadi 3 kelompok, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan kontrol data. Dari jangka pendeknya sendiri ini, kita bisa menggenjot penjualan paket standar hingga targetnya itu 35 unit per bulan. Karena ini jalur tercepat menuju break-even point. Yang kedua ini upsell pelanggan. Untuk pengguna paket basic, standar, atau premium. Karena margin kontribusi premium ini paling tinggi, yaitu 83,3%. Nah, yang ketiga ini negosiasi ulang kontrak dengan vendor termahal, yaitu CV Digital Solution untuk efisiensi APP sekitar 20% atau setara 299.700 per bulan. Untuk jangka menengahnya ini yang pertama ini kita mempertimbangkan rekrutmen tenaga sales berbasis komisi, bukan gaji tetap, agar biaya SDM menjadi variable cost yang proporsional dengan revenue yang dihasilkan. Yang kedua ini diversifikasi sumber pendapatan lewat komisi transaksi kris dan komisi pengadaan barang untuk menaikkan pendapatan rata-rata per pelanggan tanpa harus menambah pelanggan baru. Yang keempat ini ada kontrol data dan governance, di mana kita menerapkan approval workflow untuk setiap perubahan nilai order setelah dikonfirmasi supaya laporan finance yang dihasilkan tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ini kita mengaktifkan notifikasi otomatis ke manajer setiap kali ada perubahan pada order yang sudah terkonfirmasi agar anomali bisa terdeteksi sejak dini sebelum pelaporan resmi. Nah, jadi itu aja rangkuman peran saya sebagai finance dalam proyek Klik Aja. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Bapak CEO. Baik, selanjutnya boleh pemaparan dari divisi HR dan CRM. Saya perwakilan dari divisi CRM dan HR akan memaparkan bagaimana pengelolaan bisnis kita secara efisien menggunakan ekosistem Odoo ERP. Pertama, untuk aktivitas operasional di CRM, kita mengelola data pelanggan agar tetap rapi dan terpusat. Kami secara aktif mengidentifikasi pelanggan loyal dan mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi tidak aktif untuk mencegah terjadinya pengurangan pelanggan. Selain itu, kami juga bergerak dalam mengelola program promosi dan loyalitas, menganalisis peluang pelanggan baru, serta menyusun strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu untuk laporan, seluruh aktivitas operasional tersebut terdokumentasi langsung oleh sistem dan menghasilkan output laporan yang valid. Laporan yang kami hasilkan meliputi database pelanggan, daftar pelanggan loyal, serta laporan analisis customer retention. Kami juga memproduksi evaluasi program loyalitas, analisis prospek pelanggan, hingga output akhir berupa dokumen rekomendasi strategi CRM. Untuk insight, berdasarkan data transaksi yang terekam pada sistem ini,
Kami menemukan beberapa insight atau temuan penting seperti segmen pelanggan dari kategori grosir dan kafe menjadi pilar utama pendapatan bisnis kami. Pelanggan dengan kontribusi tertinggi di periode ini adalah Culture Shop dengan total transaksi mencapai 1.497.390.000 rupiah, disusul oleh Warung Sumber Rezeki sebesar 1.332.000 rupiah dan Kafe Maju Abadi sebesar 1.328.670.000 rupiah. Di sisi lain, kami juga mendeteksi adanya pelanggan retail kecil seperti Kopi Santai Cafe yang nilai pembeliannya masih rendah yaitu di angka 165.390.000 rupiah. Untuk rekomendasinya, melihat dinamika data tersebut, keputusan strategis yang kami ambil adalah menerapkan pendekatan berbasis segmentasi pelanggan untuk mempertahankan akun-akun besar seperti Culture Shop, Warung Sumber Rezeki, dan Cafe Maju Abadi. Kami merekomendasikan pemberian pelayanan prioritas serta skema loyalty reward khusus. Sementara untuk pelanggan retail dengan nilai transaksi rendah seperti Coffee Santai Cafe, kami memutuskan untuk meluncurkan promosi paket bundle terarah agar volume pembelian mereka meningkat pada siklus pesanan berikutnya. Lalu untuk HR, aktivitas operasional, dalam operasional harian, fokus utama divisi HR adalah mengelola data karyawan secara terpusat. Kami secara aktif melakukan proses rekrutmen untuk menjaring talenta baru, serta mengelola payroll karyawan setiap bulannya. Selain itu, kami juga bergerak dalam mengelola mutasi, resign, PHK, atau staf yang wafat, menilai performa pegawai, mengidentifikasi kebutuhan SDM di setiap lini, serta menyusun program pengembangan pegawai demi meningkatkan kompetensi internal. Untuk laporan, seluruh aktivitas operasional tersebut terdokumentasi langsung oleh sistem ODO dan menghasilkan output laporan yang valid. Laporan yang kami hasilkan meliputi database karyawan, laporan rekrutmen, serta laporan payroll bulanan. Kami juga memproduksi laporan perubahan status karyawan, evaluasi kinerja pegawai, analisis kebutuhan SDM, hingga output akhir berupa dokumen rencana pengembangan SDM. Untuk insight, berdasarkan data ringkasan payroll dashboard bulan Mei yang terekam pada sistem ODO, kami menemukan beberapa insight atau temuan penting mengenai efisiensi biaya tenaga kerja. Dengan rata-rata akumulasi waktu kerja selama 21 hari, total alokasi gaji dasar untuk seluruh karyawan berada di angka 14.500.000. Setelah disesuaikan dengan potongan atau tunjangan resmi, total gaji bersih real yang dibayar perusahaan adalah sebesar 13.920.000. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat kehadiran karyawan sangat stabil dan pengelolaan upah operasional berjalan sangat efisien tanpa adanya pembengkakan biaya. Dan rekomendasinya melihat laporan dan insight efisiensi tersebut, keputusan strategis yang diambil oleh divisi HR adalah mempertahankan formasi jumlah staf yang ada saat ini. Karena kapasitas operasional dinilai sudah berada pada tingkat yang optimal. Namun untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, kami merekomendasikan untuk mengeksekusi rencana pengembangan SDM berupa program latihan internal terpadu. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh CEO Iqbal. Baik, terima kasih semuanya atas pemaparan terkait divisi masing-masing. Saya lanjut. Baik semuanya, baik semuanya. Terima kasih terkait pemaparannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hasanuddin selaku CEO dalam simulasi implementasi ERP Odoo untuk bisnis klik aja berbasis Smart Supply ERP. Rekan-rekan saya sebelumnya sudah memaparkan laporan masing-masing dari divisi Sales, Finance, CRM, dan juga HR. Tugas saya sebagai CEO sedikit berbeda, saya tidak hanya melihat satu divisi, tapi menyatukan keempat keputusan strategis dari sana. Di video ini saya akan memaparkan empat hal. Yang pertama itu aktivitas operasional saya sebagai CEO. Yang kedua laporan yang saya hasilkan. Yang ketiga insight lintas divisi yang saya temukan. Dan terakhir keputusan strategis yang saya ambil untuk bisnis klik aja ini.
Sebagai CEO, ada 6 aktivitas utama yang saya lakukan secara rutin di dalam sistem Odo. Yang pertama itu menganalisis seluruh laporan dari setiap divisi. Saya akan membuka laporan sales order dan revenue dari sales, laporan laba rugi dari financial health, dan financial health dari finance, terus database serta retensi pelanggan dari CRM, hingga laporan payroll dari HR, lalu membandingkannya satu sama lain, bukan membacanya secara terpisah. Yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah utama perusahaan. Saya menelusuri kejanggalan yang muncul di lintas laporan. Contohnya, saya tidak hanya melihat laporan sales soal perubahan nilai order, tapi juga menelusuri ke laporan finance untuk melihat dampaknya terhadap angka revenue yang secara resmi. Yang ketiga ada mengidentifikasi peluang bisnis. Saya melihat produk mana yang paling diminati pasar dan segmen pelanggan mana yang paling bernilai, dengan menggabungkan data performa produk dari sales dan juga data nilai pelanggan dari CRM. Yang keempat, menyusun keputusan strategis perusahaan berdasarkan keterkaitan seluruh data tersebut, bukan keputusan yang hanya menyelesaikan masalah satu divisi. Yang kelima itu ada menyusun rencana perbaikan berdasarkan data ERP, terutama untuk hal-hal yang berdampak ke lebih dari satu divisi sekaligus, seperti soal integritas data order. Yang terakhir itu memantau KPI perusahaan secara berkala lewat dashboard konsolidasi, termasuk revenue, margin, rasio biaya gaji terhadap revenue, dan juga jumlah insiden integritas data. Dari aktivitas tersebut, saya menghasilkan 6 output laporan level CEO yang seluruhnya bersumber dari laporan keempat divisi. Yang pertama itu ada executive summary. Merangkum bahwa Klik Aja mencatat 8 sales order dengan revenue tercatat 9.201.900 rupiah. Margin kotor sehat di 63,93% dengan HPP infrastruktur yaitu 1.350.000 rupiah. Namun perusahaan justru mencatat net loss sebesar 11.527.000 rupiah karena beban gaji karyawan sebesar 13.920.000 rupiah jauh melebihi revenue saat ini. Daftar isu prioritas perusahaan di posisi teratas adalah temuan manipulasi nilai order pasca konfirmasi senilai 2.829.390 rupiah pada 3 order yang mendistorsi laporan keuangan dan berpotensi merusak hubungan dengan pelanggan strategis. Isu kedua adalah belum adanya satupun repeat order dari 8 pelanggan yang tercatat, menunjukkan Klik Aja masih murni dalam fase akuisisi belum membangun retensi. Yang ketiga itu analisis peluang pengembangan bisnis. Paket standar 3 bulan terbukti sebagai sweet spot pasar. Terjual 6 unit dengan kontribusi margin Rp1.944 dan menyumbang 53% dari total revenue. Sekaligus menjadi pilihan utama 3 pelanggan bernilai tertinggi, yaitu ada Culture Shop, Warung Sumber Rezeki, dan juga Cafe Maju Abadi. Sebaliknya, paket basic hanya terjual 1 unit dengan margin terendah yaitu Rp119.000, mengindikasikan posisinya lebih cocok sebagai pintu masuk pelanggan baru ketimbang produk utama. Yang keempat, tiga rekomendasi strategis akan saya jelaskan secara rinci di bagian keputusan. Yang kelima, action plan perusahaan mencakup penerapan approval workflow untuk perubahan order, revisi target akuisisi paket standar, serta pilot program retensi dan referral untuk pelanggan existing. Yang terakhir itu dashboard KPI perusahaan, memantau revenue gross margin, rasio biaya gaji terhadap revenue, jumlah repeat order, dan juga jumlah insiden integritas data secara berkala, agar pola seperti yang saya temukan kali ini bisa terdeteksi lebih cepat di periode berikutnya. Selanjutnya terkait insight. Apa sih temuan pentingnya? Ketika saya membandingkan laporan keempat divisi secara bersamaan, saya menemukan satu akar masalah yang ternyata menjelaskan kejanggalan di 3 divisi sekaligus. Tim sales menemukan bahwa 3 order pelanggan dari Culture Shop, Warung Bang Baron, dan juga Sembako Payuan mengalami perubahan nilai transaksi 11 hingga 15 menit setelah dikonfirmasi tanpa otorisasi ulang dari pelanggan, dengan total nilai yang digelembungkan mencapai Rp2.829.390, yang membuat ini menjadi masalah level CEO, bukan sekedar masalah teknis satu divisi. Adalah dampaknya yang menjalar. Pertama, ke finance. Revenue yang tampak di sistem sebesar Rp9.201.900 sebenarnya terkoreksi menjadi Rp6.372.510, dan distorsi ini ikut memperburuk posisi laba rugi
perusahaan yang sudah tertekan oleh rasio biaya gaji terhadap revenue sebesar 372%. Kedua, ke CRM. Salah satu korban manipulasi ini adalah Culture Shop. Justru tercatat sebagai pelanggan dengan kontribusi tertinggi menurut laporan CRM. Artinya, isu integritas data ini menyentuh langsung relasi dengan pelanggan paling berharga yang kami miliki. Insight kedua menyangkut pola pasar dan retensi. Paket standar terbukti menjadi sweet spot. Pelanggan UMKM tampaknya lebih nyaman mengambil komitmen jangka menengah dibanding langsung jangka pendek atau jangka panjang. Namun di sisi lain, laporan sales dan CRM sama-sama menunjukkan bahwa dari 8 pelanggan yang ada, belum satu pun melakukan repeat order. Dan program loyalitas maupun referral yang sebelumnya direkomendasikan ternyata belum terrealisasi sama sekali di data transaksi. Ini menunjukkan ada gap antara rencana strategis dan juga eksekusi di lapangan. Sementara dari sisi HR, insight-nya justru positif. Struktur tenaga kerja kami sudah efisien dengan tingkat kehadiran yang stabil dan juga tidak ada pembengkakan biaya gaji di luar rencana. Artinya kapasitas untuk bertumbuh sebenarnya sudah tersedia, asal akurasi data dan retensi pelanggannya bisa segera diperbaiki. Terus keputusan saya yaitu apa sih rekomendasinya? Berdasarkan insight tersebut, sebagai CEO saya mengambil tiga keputusan strategis untuk klik aja. Yang pertama, menerapkan approval workflow untuk setiap perubahan nilai order yang sudah terkonfirmasi, lengkap dengan notifikasi otomatis ke manajer setiap kali ada perubahan. Ini menutup akar masalah yang berdampak ke sales, finance, dan juga CRM sekaligus. Dan juga mencegah anomali serupa terdeteksi hanya lewat audit manual seperti yang terjadi kali ini. Yang kedua itu merevisi target akuisisi paket standar menjadi 12 hingga 15 unit per bulan. Jauh lebih realistis dibanding target awal 35 unit yang terbukti memicu tekanan tidak sehat di lapangan. Sambil tetap menjadikan paket ini produk andalan karena kontribusinya paling besar terhadap revenue, dan merancang ulang paket basic sebagai pintu masuk atau trial bagi pelanggan baru. Ketiga, meluncurkan pilot program retensi dan referral untuk pelanggan existing, dimulai dari tiga pelanggan bernilai tinggi yang diidentifikasi CRM, yaitu Culture Shop, Warung Sumber Rezeki, dan juga Cafe Maju Abadi. Dengan hasil dicatat secara terukur di Odo, program ini saya jalankan berdampingan dengan rencana pelatihan internal dari HR supaya pertumbuhan ke depan didukung tenaga kerja yang lebih kompeten tanpa menambah beban biaya rekrutmen baru. Ketiga keputusan ini saya pilih bukan karena masing-masing terdengar baik secara terpisah, tapi karena masing-masing menyasar titik temu antar divisi, sesuatu yang hanya terlihat ketika seluruh laporan perusahaan dibaca sebagai satu kesatuan. Sebagai penutupnya, demikian pemaparan saya selaku CEO dalam simulasi implementasi ERP Ordo untuk klik aja. Smart Supply ERP. Laporan ini menunjukkan bahwa nilai sesungguhnya dari sistem ERP yang terintegrasi bukan hanya kecepatan mencatat transaksi, tapi kemampuan melihat keterkaitan antar divisi. Sesuatu yang tidak akan terlihat jika setiap laporan dibaca secara terpisah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.